wilayah tersebut. Wilayah itu dinamakan Filistea. Nama ini dipakai pertama kali oleh Herodotus untuk menamakan daerah selatan Syria pada tahun 135 Masehi. Tineius Rufus, orang Romawi gubernur Yudea, membersihkan bukit Bait Allah sebagai tanda kehancuran total Yerusalem. Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Yudea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama Palestina karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel, yaitu orang Yahudi. Jika kita telisik sejarah baik dari sumber ahli sejarawan maupun Alkitab, mereka meyakini bahwa manusia pertama yang menginjakkan kaki ke tanah Yerusalem ini adalah bangsa Arab yang dikenal sebagai Kan'an, putra Ham putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an merupakan leluhur dari 11 suku yang pada awalnya menghuni tanah Kan'an kuno. Wilayah itu meliputi Sidon atau Hamat Utara sampai ke Gaza di barat daya dan Lasa di tenggara. Jika kita sebutkan, wilayah ini meliputi wilayah Palestina, bagian barat Suriah, bagian barat Yordania, dan Lebanon. Kan'an memiliki 11 keturunan, diantaranya orang Sidon, orang Het, anak-anak Het, orang Yebus, Amori Girgasites, orang Hewi, Arkites, Sinites, Arvadites, Zemarites, Hamatites. Sidon anak sulung Kan'an yang berbagi nama di Fenisia, yang sekarang salah satu wilayah di Lebanon. Het dan keturunannya termasuk kerajaan yang berjaya di Anatolia dan Suriah Barat Laut, hingga sungai Litani yang sekarang disebut Lebanon. Bangsa Yemos sendiri adalah yang pertama kali mendirikan Yerusalem sebelum kota ini dapat ditaklukkan oleh Nabi Daud alaihissalam pada tahun 1003 sebelum Masehi. Sedangkan Amori adalah sebuah bangsa penutur bahasa Semit kuno dari Suriah yang juga mendiami wilayah-wilayah luas di Mesopotamia Selatan sejak abad ke-21 sebelum Masehi sampai pada akhir abad ke-17 sebelum Masehi. Tempat mereka mendirikan sejumlah negara kota ternama yang masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Inilah beberapa bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kan'an dan keturunannya yang pertama sekali menduduki tanah Palestina, dan salah satu bukti lagi di mana suku-suku Kan'an menempati sebuah kota yang bernama Ariha. Dalam bahasa Ibrani Yeriho, Eropa menyebutnya Yeriko, yang berarti wangi-wangian, yakni kota tertua di dunia yang terletak di tepi barat Palestina, di sebelah timur Yerusalem perbatasan dengan Yordania. Oleh karena itu, kita dapati bahwa sejarah awal mula penduduk Palestina adalah bangsa Arab, dan membantah ucapan yang mengatakan bahwa Bani Israel lah yang pertama menginjakkan kaki di tanah suci Yerusalem. Menurut Alkitab, Kejadian 15 ayat 18-21 dijelaskan bahwa Allah telah menjanjikan tanah Palestina kepada Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Oleh karena inilah, bangsa Yahudi mengklaim hak kepemilikan tanah suci Yerusalem. Namun, jika kita telisik sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pendatang di negeri Palestina dari Mesopotamia. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak, dari 2 orang istrinya, Sarah dan Hajar. Dan keduanya adalah seorang nabi, yakni Ismail dan Ishak. Oleh karena itu, klaim sepihak ini seolah-olah membuat mereka menepis kehadiran Nabi Ismail alaihissalam sebagai pewaris tanah yang dijanjikan. Akan tetapi, Bani Israel menganggap Ismail tidak termasuk dalam firman Tuhan yang seperti dijelaskan dalam Alkitab. Benarkah demikian? Seperti yang kita ketahui, Ismail adalah anak dari Hajar yang berdiam di Mekah, dan keturunan Nabiullah Ismail lahir seorang nabi mulia, penghulu segala nabi, yakni Muhammad. Sedangkan Nabi Isa mempunyai 2 orang anak yang salah satunya menjadi seorang nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga disebut Israel, yang berarti hamba Allah jika diartikan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Bani Israel disebut sebagai keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 4 orang istri, dan keempat istri beliau lahir 12 orang anak. Di antara 12 itu terdapat seorang nabi yang bernama Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub sangat menyayangi anak-anaknya, terlebih Nabi Yusuf. Namun, kesalahpahaman ini membuat rasa cemburu saudara-saudaranya, hingga Nabi Yusuf harus diasingkan di sebuah sumur. Namun, Allah menyelamatkannya oleh kafilah dagang dan dibawa ke Mesir untuk menjadi budak. Dan kelak Allah pun memuliakan Nabi Yusuf sebagai seorang menteri di pemerintahan penguasa Mesir.
Paceklik yang melanda Palestina membuat saudara-saudara Nabi Yusuf harus meminta bantuan ke penguasa Mesir. Hingga Allah menakdirkan Nabi Yusuf dan saudara bertemu dan hidup indah di bawah penguasa Mesir. Inilah awal perpindahan Bani Israel ke Mesir dengan kehidupan terhormat. Namun saat Nabiullah Yusuf wafat, tepatnya saat berkuasanya Fir'aun, mereka Bani Israel mengalami intimidasi. Mereka dijadikan budak dengan metode yang sangat memilukan. Hingga Allah pun mengutus Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari penguasa kejam Fir'aun yang mengaku Tuhan. Singkat cerita, dengan kehendak Allah, Nabi Musa dan pengikutnya berhasil lolos dari kekejaman penguasa Fir'aun yang tak sudah bernyawa. Di sini kita ditampakkan watak Bani Israel ketika Nabiullah Musa hendak mengambil Taurat di Bukit Tursina. Bani Israel terprovokasi oleh Samiri yang membuat patung sapi dan menyembahnya. Sampai Nabi Harun alaihissalam tidak mampu berbuat apa-apa. Hingga saat Nabi Musa tiba, Nabi Musa sangat marah. Hingga turunlah perintah Allah agar Bani Israel yang ikut menyembah patung Samiri harus menebus dosa mereka dengan cara membunuh diri-diri mereka. Ini adalah syariat umat terdahulu. Tidak hanya itu, Bani Israel bisa dibilang suatu umat yang tidak mempunyai hormat kepada nabinya, bahkan Allah. Banyak sudah mukjizat yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, namun mereka tetap ingkar. Hingga puncaknya saat turun perintah Allah agar Nabi Musa dan pengikutnya harus membebaskan tanah suci Palestina dari suku yang ingkar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Bagaimana respon Bani Israel setelah diperintah oleh Musa untuk memasuki tanah suci tersebut? Apakah mereka segera melaksanakannya? Ternyata tidak. Tanpa rasa malu dan rasa bersalah sedikit pun, mereka menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Bangkitlah dua orang pemuda yang gagah perkasa di antara mereka Bani Israel untuk menguatkan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Namun, tahukah Anda apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi yang mereka segani dan Allah yang telah menyelamatkan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja." Jawaban tak bermoral ini membuat sang Nabi sedih. Nabi Musa alaihissalam berdoa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Akibat dari perilaku ini, Nabi Musa dan pengikutnya tidak dapat memasuki ke tanah yang sudah dijanjikan. Mereka berputar-putar di gurun pasir yang sangat luas yang membuat mereka bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Dari kisah di atas sudah jelaslah bagaimana Allah mengharamkan tanah suci Palestina kepada Bani Israel yang membangkang kepada nabinya selama 40 tahun. Hingga Allah pun menakdirkan mereka dapat masuk ke negeri Palestina dan berhasil menumpas para penduduk tersebut yang membangkang kepada Allah. Di masa Nabi Yusha bin Nun atau mereka mengenalnya Yosua, seorang murid Nabi Musa alaihissalam, dalam sejarah dijelaskan Bani Israel mengalami masa-masa cemerlang. Selain banyak nabi yang diutus, seperti Nabi Daniel, dan juga seorang raja yang memimpin mereka yang dikenal dengan Talut. Hingga kejayaan pun diperoleh di masa Nabi Daud alaihissalam dan puncaknya di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi Sulaiman,
Bani Israel terpecah-pecah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dan saling berperang. Hegemoni politik di kancah pemerintahan tak luput dari sikut-menyikut di antara mereka. Sejarah Yahudi mengatakan bahwa pada waktu itu masuklah periode ketiga, yaitu periode perpecahan. Perpecahan kerajaan Yahudi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Rehoboam bin Sulaiman, dan yang kedua adalah Yeroboam bin Nebat. Rehoboam merupakan anak Nabi Sulaiman alaihissalam yang ingin menggantikan posisi ayahnya. Kemudian, orang-orang Yahudi akan menyetujui dengan syarat seluruh kewajiban Nabi Sulaiman yang diwajibkan kepada mereka sebelumnya itu harus dihapuskan. Maka Rehoboam tidak mengikuti perintah mereka dan akhirnya membangun kerajaan sendiri karena taat kepada ayahnya. Kerajaan Rehoboam terdiri dari suku Yahudza dan suku Benyamin. Kerajaan ini disebut sebagai Daulah Yahudza yang dikenal belakangan dengan sebutan Kerajaan Yahudi. Kemudian 10 suku yang lainnya bergabung kepada Yeroboam bin Nebat, membuat kerajaan dengan nama Daulah Israel. Maka terpecahlah Yahudi menjadi dua kerajaan. Di antara mereka banyak membuat kesirikan dan berlaku keji kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Hingga Allah pun mengazab mereka dengan serbuan brutal yang dilakukan Nebukadnezar dan meluluh lantakkan negeri Bani Israel sehancur-hancurnya. Tidak terkecuali Haikal Sulaiman dan kitab-kitab suci mereka. Kehancuran ini tak terbayangkan di mata. Hal ini pun dijelaskan dalam kisah Nabi Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun. Selang beberapa waktu, datang lagi serbuan Persia dan disusul oleh serbuan Romawi. Di masa Romawi, Haikal Sulaiman yang sudah dibangun kembali dihancurkan. Banyak di antara Bani Israel berhijrah ke berbagai negara, termasuk para rabi mereka yang singgah ke tanah Arab, Yaman, dan Madinah yang bertujuan menemukan Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan mereka. Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW yang mereka dustakan. Oleh karena itu, kita dapati pada masa Nabi ada suku-suku Yahudi di sana. Namun, ada juga yang masih bertahan, hidup sebagai budak di bawah penguasa Romawi. Kedegilan dan rusaknya bangsa ini sebenarnya sudah menghapus dogma yang mengatakan mereka Bani Israel atau bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, ataupun klaim mereka sebagai tanah yang dijanjikan. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Alkitab akibat buruknya perilaku mereka. Lukas 13:34 Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Keburukan ini terus dilakukan oleh mereka hingga Allah mengutus seorang nabi lagi, yakni Isa alaihissalam. Tidak belajar dari kesalahan dan bertobat, bangsa Yahudi melalui rabi-rabi mereka yang sudah melampaui batas ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah pun menyelamatkan nabinya dari kejahatan mereka. Tanah suci Yerusalem yang selama beberapa tahun dikuasai oleh Romawi berhasil dibebaskan kembali oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah sudah membuktikan di masa muslimin menguasai Al-Quds, tidak ada intimidasi keagamaan. Mereka dijaga layaknya masyarakat sendiri, harta, harga diri, dan keamanan bagaikan emas yang tak bernilai. Seperti yang diungkapkan oleh ahli sejarah Thomas Arnold, sebuah bangsa dan peradaban baru yang Allah hadirkan di muka bumi atas didikan nabinya yang mulia Muhammad SAW. Hal ini pun dijelaskan di dalam Alkitab, bahwa kerusakan yang diperbuat bangsa Yahudilah yang menggantikan posisi terhormat mereka kepada bangsa pilihan Allah yang lain. Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Inilah napak tilas sejarah yang mungkin dapat menjadi referensi bagi kita bahwa klaim sepihak dapat dibantah oleh sejarah. Padahal mereka menyadari akan hal tersebut. Namun, begitulah mereka dengan segala kekurangannya. Mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyelamat mereka. Namun, mereka tidak menerimanya hanya karena Nabi terakhir bukanlah dari kalangan mereka, yakni Bani Israel.